Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada kesempatan ini saya akan memberikan katekese singkat seputar busana dan aksesoris yang dikenakan oleh seorang uskup. Yang pertama, mitra. Mitra dianalogikan sebagai mahkota seorang raja. Kita mengetahui bersama bahwa ada 3 tugas seorang uskup, atau sering disebut dengan istilah Trimunera Christi, yakni sebagai imam, nabi, dan raja. Mitra ini merupakan simbol sebagai raja atau pemimpin. Mitra ini biasanya dikenakan oleh uskup pada saat perayaan Ekaristi, tepatnya seperti pada saat perarakan, menyampaikan homili, juga pada saat memberikan berkat meriah kepada umat. Yang kedua, tongkat. Tongkat merupakan simbol wewenang atau kuasa sebagai gembala umat Allah. Tongkat ini biasanya dipakai uskup hanya dalam wilayah keuskupannya. Jika seorang uskup tamu akan memimpin suatu upacara agung di luar keuskupannya, maka atas izin uskup diosesan setempat, dapat juga mengenakan tongkatnya. Dan apabila dalam suatu upacara liturgi hadir beberapa uskup, maka hanya ada 1 tongkat uskup yang dikenakan, yakni bagi uskup yang memimpin perayaan tersebut. Lambang yang ketiga atau aksesoris yang ketiga yakni cincin. Cincin merupakan simbol kesetiaan atau ikatan sucinya dengan gereja yang adalah pengantinnya. Cincin ini selalu dikenakan oleh semua uskup, baik dalam acara liturgi maupun non-liturgi. Aksesoris yang keempat yakni solideo atau pileola atau sering juga disebut dengan zucchetto. Ini sejenis topi bundar dan kecil. Dalam misa, pileola ini hanya dilepas sesaat sebelum prefasi atau doa syukur agung dimulai dan dikenakan kembali saat uskup duduk dan setelah komuni selesai. Yang berikutnya, bireta. Bireta adalah topi berbentuk segi 4 yang dikenakan di atas pileola. Bireta dan solideo ini terbagi dari 3 warna. Bireta dan solideo seorang uskup itu berwarna ungu. Bireta dan solideo seorang kardinal berwarna merah. Sedangkan bireta dan solideo seorang paus itu berwarna putih. Yang berikutnya yakni salib pektoral. Salib pektoral sering juga disebut sebagai salib dada. Ada 2 jenis dari salib pektoral ini. Yang pertama, salib pektoral digantung dengan anyaman atau tali hijau berwarna emas. Salib ini dikenakan pada saat memimpin perayaan liturgi dengan posisi salibnya di atas alba dan di bawah kasula atau dalmatik pontifikal dan bukan di atas kasula. Kedua, salib pektoral yang digantung dengan rantai. Salib ini dikenakan pada saat ketika uskup tidak sedang dalam upacara liturgi, tetapi dengan menggunakan atau mengenakan jubah resmi berwarna hitam atau putih dengan posisi salib digantung dengan rantai. Berikutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian dari jubah yang dikenakan oleh seorang uskup. Bagian yang pertama yakni sabuk sutera berwarna ungu. Sabuk sutera berwarna ungu ini dikenakan baik untuk keperluan liturgis maupun non-liturgis. Sabuk ini dikenakan di dada bagian bawah dan bukan di pinggang. Bagian busana berikutnya yakni roket atau yang disebut sebagai jubah. Roket ini terbuat dari kain lenan atau bahan sejenisnya yang berwarna putih. Roket ini kalau dilihat-lihat semacam super pli yang hanya digunakan khusus
untuk uskup. Namun kita bisa melihat apa yang menjadi perbedaan antara bentuk roket dan super pli ini. Kalau super pli, bagian lengannya lebih lebar, sedangkan roket, bagian lengannya lebih sempit dibandingkan super pli. Kemudian posisi roket ini selalu dikenakan di atas jubah dan sabuk sutera ungu dan di bawah mozeta berwarna ungu. Yang berikutnya yakni mozeta atau sering dikenal mantol kecil yang menutup pundak dengan kancing di bagian depan. Mozeta seorang uskup itu biasanya berwarna ungu. Selain uskup, memang ada beberapa ordo dan kanon reguler yang sejak ratusan tahun yang lalu itu diberikan keistimewaan oleh paus. Jadi ada beberapa ordo yang menggunakan mozeta ini, hanya memang berwarna lain. Salah satu contohnya yakni para saudara-saudara yang yang menggunakan kanon reguler salib suci. Bagian berikutnya yakni kapamanya. Kapamanya atau sering dikenal sebagai mantol kebesaran. Kapamanya yang dikenakan oleh uskup itu berwarna ungu dan hanya boleh dikenakan oleh uskup tersebut di dalam wilayah keuskupannya. Kapamanya ini biasanya dikenakan pada saat perayaan-perayaan yang bersifat lebih agung atau meriah. Bagian busana berikutnya yakni pallium. Pallium merupakan semacam kain kalung yang dikenakan di atas kasula. Pallium ini biasanya dikenakan hanya oleh uskup metropolitan seperti Keuskupan Agung Jakarta atau Keuskupan Agung Semarang. Sedangkan seorang uskup sufragan tidak mengenakan pallium ini. Berikutnya saya akan memaparkan ada 3 pembagian penggunaan busana uskup. Yang pertama, jubah liturgis atau habitus coralis. Busana yang dikenakan oleh uskup untuk upacara liturgi gerejawi yakni jubah berwarna ungu. Ini dilengkapi dengan sabuk sutera ungu, roket, mozeta ungu, salib pektoral dengan tali anyaman warna hijau emas. Kemudian dilengkapi dengan solideo berwarna ungu, bireta dan stocking atau kaos kaki berwarna ungu. Kemudian uskup juga mengenakan cincin, tongkat dan juga mitra. Yang kedua, busana resmi untuk acara resmi tetapi non-liturgis. Busana yang dikenakan oleh uskup untuk acara resmi non-liturgis ialah berwarna hitam dengan berbagai aksen merah dan bukan ungu di bagian tepi kain dan lubang kancing. Busana ini biasanya dipadu dengan mozeta, yakni mantol kecil yang menutup pundak, terbuka dan tanpa kancing di bagian depan. Dan ini biasanya berwarna hitam dengan aksen merah. Mantol ini penggunaannya memang opsional, artinya bisa digunakan, bisa juga tidak. Lalu dilengkapi dengan sabuk sutera berwarna ungu. Lalu kemudian salib pektoral dengan rantai dan juga menggunakan pileola berwarna ungu. Di daerah tropis seperti di Indonesia, kerap kali kita menjumpai bahwa jubah dan mozeta berwarna hitam dengan aksen merah, ini diganti dengan putih atau krem dengan aksen merah. Lalu yang ketiga, busana sehari-hari yang digunakan oleh uskup. Busana uskup untuk keperluan sehari-hari ialah berwarna hitam polos, setakat mata kaki dan tanpa aksen merah, dilengkapi dengan sabuk sutera berwarna ungu. Kemudian menggunakan salib pektoral dengan rantai, lalu menggunakan pileola berwarna ungu dan juga menggunakan kolar. Demikian katekese singkat yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat demi pertumbuhan iman kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.